Sing pertama nerane orang yang mabuk itu tidak boleh melakukan sholat. Ini berarti berkaitan dengan masalah diantaranya itu khamr. Jadi arak itu ketika awal-awal Islam itu dihalalkan. Arak itu halal, nah, awal-awal Islam itu banyak halal. Jadi ayat yang menerangkan tentang hukum arak itu sampai 4 kali, di mana yang pertama itu menyatakan arak itu halal. Sing pertama adalah ayat yang turun yang berbunyi wa min samaratin nakhli wal habitat takhiduna min musakara barizatan hasanah. Berarti nek kono jelas menggambarkan bahwa hukum arak itu adalah halal, bahkan dikatakan barizatan hasanah sebagai rezeki yang baik, berarti halal. Jadi tahapan arak itu gak langsung diharam nih. Awal-awal Islam itu halal. Terus kemudian tahapan kedua, ya, sini surat Baqarah ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Terus di situ menggambarkan dua sisi tentang kondisi arak ini membuat dampak dua sisi, yaitu ada ismun yang membahayakan, ada kemanfaatan, tapi di situ dengan catatan bahwa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayane itu lebih gede timbang manfaatnya. Ini belum mengharamkan arak. Arak belum haram. Ini sebagian sahabat karena ada kata-kata bahwa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya atau bahayanya ini lebih besar, maka banyak sahabat yang menjauhi arak. Tapi karena ada embel-embele naf'ihima, berarti di sisi manfaatnya, kemudian sebagian sahabat tetap minum arak, ya mereka minum arak. Nah, akhirnya terjadi dua pendapat. Sitoke ngombe arak tetap karena dianggap halal, sitoke menjauhi, yang kelompok yang menjauhi lebih dominan karena ada ismuhuma akbaru, ini kata akbaru, dosanya lebih besar. Oke sih, terjadi khawatir, timbangannya terjerumus dalam hal dosa. Akbaru min naf'ihima. Nah kemudian tahapan ketiga, ya, yaitu adalah di mana akhirnya arak ini tidak boleh diminum hanya ketika sholat, ya. Niki la taqrabus sholata wa antum sukara. Berarti nek kene memberikan pemahaman, oh berarti gak boleh minum arak itu lah pas sholat. Berarti lah gak pas sholat, ini gak apa-apa. Ya. Di situ pemahamannya sahabat itu niku. Ya. Terus akhirnya nopo? Akhirnya sahabat dipastikan nggak minum arak itu hanya ketika sholat. Lah kenapa nih sholat minum arak dilarang? Asalnya enten sahabat-sahabat yang melakukan sholat, ya. Di antaranya itu ketika ayat ini turun, penyebab ayat turun ini turun adalah Sayyidina Ali bikin imami, ya. Kuliah ayuhal kafirun itu lah abudu ma ta'budu ini ilang lani. Berarti abudu ma ta'budu kan fatal loh. Saya menyembah apa yang kalian sembah. Padahal sebenarnya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, ilang lani. Akhirnya dilarang lah taqrabus sholata wa antum sukara. Berarti nek kudu mang asale awale halal, ya loh. Awalnya halal. Terus kemudian kedua terjadi pilihan, wa ismuhuma karena ada ismuhuma akbaru min naf'ihima, pilih. Yo enek apike enek bahayanya, tapi bahayanya lebih besar. Terus nek turun nek ayat menjelaskan yang jelas kalau oleh minum arak adalah ketika sholat wa antum sukara. Alasannya
Pasal sebagian ngombe sebagian enggak, ternyata si ngombe ketika ngimami modal kafurun lami iso hilang, itu fatal. Terus akhirnya mau termari, jadi di antaranya sing akan memberikan kejelasan tentang hukum arak, itu kan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dengan arak itu kan bermasalah. Sayyidina Umar matur ngene Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jenengan perjelas masalah hukum arak ini terus pundi ya, jenengan perjelas hukum arak ini terus pundi. Karena kasusnya ngeten di kalangan sahabat goro-goro masalah arak ini terjadi beberapa kasus. Jadi tahapan 1, 2, 3 tadi diantaranya segala jalur hukum ketegasan tentang arak itu Sayyidina Umar. Jadi terus turun ayat yang kedua, ketiga, terus sampai keempat. Diantaranya surat keempat yang akhirnya total mengharapkan arak ini. Ya ayyuhalladzina surat Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi jelas nek kono wong mukmin kon ngedoi arak, judi dan sebagainya itu karena itu termasuk amal syaitan. Jamilah agar kalian beruntung. Terus keren-kerenannya ayat 91 itu kan bahasanya fahal antum muntahun. Apakah kalian mau meninggalkan minum arak tadi? Terus bahasanya bahasa apakah asli marenono? Wes coba baleni tapi menggunakan bahasa halus fahal antum muntahun. Apakah kalian mau meninggalkan hal tersebut? Akhirnya bahasanya marenono. Akibatnya mau ini dijelasin nek Arab terus mburi-mburi ini fahal antum muntahun. Aku belum gak mareni. Terus bahasanya aku belum. Wengko lah ini jadinya juga dituduhi gampang jelek-jeleknya no, mau di briefing karo Gunung Jawa ini terus kamu gelem gak mareni wong tuamu nyeneni. Wah, kamu lah ini jadinya ini gelem gak mareni. Iku kan bahasane asline marenono sangka ngombe arak. Jadi setelah turun ayat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 akhirnya itu vonis total bahwa arak diharamkan. Terus kemudian Sayyidina Umar ketika ayat ini turun jawab intahaina ya Rob, saya akan menjauhi arak ini wahai Tuhanku. Jadi sehingga ini pula boleh jalur ketegasan surat tentang hukum tentang arak itu diantaranya Sayyidina Umar. Karena sering melihat fenomena goro-goro arak itu terjadi masalah. Tadi sing turun ayat kedua sing wa ismuhuma akbaru min nafihima itu diantaranya karena sempat terjadi pemukulan yang menjadikan konflik antara sahabat Ansor dengan Muhajirin. Goro-goro mendem si tok nyanyi-nyanyi ngelokne salah satu sahabat akhirnya geger. Jadi sing awal mau sing halal total terus akhirnya ngombe-ngombe arak, ternyata goro-goro ngombe arak si tok nyanyi-nyanyi ngelokne pihak sahabat si tok terus akhirnya sampai terjadi pemukulan. Maka turunlah ayat dianane ismuhuma akbaru min nafihima. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Guru-guru geger. Terus ketiga turun lagi ayat goro-goro sholat imami la butuh mata budun ilang lami dari tak butuh mata budun. Terus turunlah ayat ketiga ketika sholat dilarang untuk minum khamr. Terus turunlah ayat keempat yang menyatakan khamr itu haram mutlak. Lah khamr itu adalah suatu perkara yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Meskipun ini khamr itu identik terbuat dari peresan anggur, tapi bukan berarti hanya peresan anggur itu tok sing haram. Pokoknya perkara yang mengakibatkan hilangnya akal sebagaimana peresan anggur yang memabukkan itu tadi dihukumi arak. Dan kalau dia berupa benda cair itu najis. Jadi perkara sing gawe mendemi ning akal itu kalau belum berupa benda cair berarti najis. Kalau berupa benda kering padat kayak contohnya apa jenenge? Apa yang mendem cahno? Ganja. Oh, itu cair loh gitu. Sing ngene suka-suka terus foto ganja kecubung. Sing ngono kuwi gak najis karena benda. Tapi lek sing cair itu najis. Yang cair sudah nanti.
Masalahnya gue aslinya sih lu kesukaan itu gak mendem ya tanggung anggaran kalau ngerti aku kena tinggi mendem. Jadi malaikat dia juga gak mendem. Apa karena kita asing cair mau panjang digawe untuk memabukkan sehingga benda-benda cair lain yang memabukkan sejenis rumah dihukumi. Saya masih ini terakhir suka ukul ukurnya cahaya-cahaya dilarang kok ya kok ini tinggi mendem diteliti. Paling dia juga bingung boleh mendem apa terus akhirnya penemunya. So penemunya ganja ini mabukan apa? Pelajaran mana kan? Boleh penemunya siapa? Saya cukup barang lagi mendem. Paling penemunya dia ada sempat apa dosis soalnya. Oh warna kok enak. Jadi yang jelas najis itu yang cair. Nah, yo suketnya apa aja yo. Ya suket. Terus ayat berikutnya itu wala junuban. Ya ini tadi wong mendem tak mau gak oleh sholat hatta ta'lamu ma taquluna sampai awakmu wis sadar. Lah wis sadar sholat wis sah. Wis sholat ora wis sadar. Wala junuban illa abiri sabiqin hatta taghtasilun. Dan begitu juga nggak boleh sholat bagi orang yang junub hatta taghtasilu, ya hatta taghtasilu. Ila abiri sabilin hatta taghtasilu. Artinya ini, wong junub itu nggak boleh sholat, juga nggak boleh diam diri di masjid. Abiri sabilin ada singarane gitu, napa jenenge? Al-muradu wakila al-muradu an-nahyu an qutbani mawadhi'us sholat. Maksudnya lagi juno, ojo mendekat tempat sholat. Maksudnya tempat sholat apa? Masjid. Illa buroha min ghairi muhsin. Kecuali hanya lewat tanpa ada unsur diam. Lame gur lewat kok gak tapi sampai mandek di wilayah masjid gak oleh. Artinya ayat ini melarang abdi sabdin yaitu melewati tempat yang dimana tempat itu adalah untuk sholat. Yang dimaksud fokus untuk sholat adalah di sini yang dimaksud adalah masjid. Min ghairi muksin, aku liwat berarti gak apa-apa, tapi lah sampai menenek pun tidak boleh illa uburuha min ghairi muksin. Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayam mamun sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ilal marafiq wa aydikum famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Iki gending nyebabne tayamum. Gending nyebabne masalah sing mengharuskan orang itu wudu atau tayamum. Ya. Jadi orang yang menyentuh wanita, kalau lamastumun nisa, artinya menyentuh wanita. Di situ ini menurut salah satu tafsiran berdasarkan referensi dari Ibnu Abbas, lamastum itu berarti menyentuh. Artinya apa? Jangan sholat dulu bagi orang yang menyentuh wanita. Jadi batalnya yang apa sih dirinci ya mengatur. Yaitu al-ghaid, ya itu minal ghaidi, berarti orang yang baru buang hajat istilah besar. Alamastum nisa, ini berarti yang mengharuskan wudu diantaranya atau tayamum. Lah menyentuh wanita itu ketika mengikut lamastum dimaknani menyentuh, itu diantaranya ketika mengikut tafsiran Ibnu Abbas. Al-histu bil yadi, ya. Merasa menyentuh, ya, wa uliqa bihi al-jassu, atau apalagi benar-benar menyentuh. Dan menyentuh ini nggak harus jenenge mau menyentuh, itu kalau dibahasakan secara sekilas mungkin harus mengambil tangan tangan bersentuhan. Akhirnya dipadani wa uliqa bihi al-jassu bi babil basrati. Dari kata-kata menyentuh ini maka dimutlakan disamakan semua kulit asalkan bersentuhan. Artinya apa? Yang menyentuh ini, bahasa menyentuh ini aslinya kita pahami adalah dengan tangan toh. Nah inilah tekstual, berarti lah dengan tangan berarti orang batali. Ibaratnya sikil ini diarani bersentuh, yang menyentuh orang kan enggak. Orang menyentuh itu
organ tubuh yang digunakan menyentuh itu kan bahasa dari menyentuh itu harusnya tangan. Tapi ini wa ulhiqa bihi aljastu bibabil basyrati. Entah itu kulit bagian yang mana asalkan bersentuhan itu batalin. Jadi antara laki-laki dan wanita sama-sama batal. Ini kalau ikut tafsiran Ibnu Umar, menyentuh itu batal dan diikuti oleh Imam Syafi'i. Nah, menurut Ibnu Abbas, kata-kata lamastum itu arahan lamastum yang sampai membatalkan itu adalah yang dimaksud hubungan suami istri, jima itu baru membatalkan. Jadi nggak arah bersentuhan. Tapi mazhab Syafi'i diikuti oleh Imam Syafi'i, nasihat Syafi'i berarti menyentuh itu tok sudah batal. Makanya ada sebagian mazhab itu bersentuhan laki-laki wanita ini tidak membatalkan wudhu. Ya. Tapi jangan salah paham ketika dikatakan nggak membatalkan wudhu. Itu bukan berarti kalau bukan mahram nggak berjamaah dosa ora, nggak batal wudhunya, tapi nggak mahram ya dosa. Nanti sejauh ya. Jadi ketika nggak batal wudhu berarti nggak dosa. Bukan demikian, tapi hanya nggak batal wudhu, ya. Tapi kalau bersentuhan kok sejauh, itu ya tetap dosa kalau bukan mahram. Jadi itu ketika nggak batal wudhu, nggak batal berarti kan bukan demikian. Itu bahas wudhunya tok orang batal. Padahal Imam Mazhab Malik ini termasuk masalah aurat yang ketat, tapi nggak batalnya bersentuhan wanita dengan laki-laki bersentuhan nggak batalnya. Artinya apa? Tapi di sisi lain masalah aurat Imam Syafi'i itu ketat, harus bercadar otones sampai bersentuhan itu tuh dosa. Meskipun kalau sampai bersentuhan itu nggak membatalkan wudhu. Sampai bersentuhan bukan muhrim dengan sengaja dosa sampai napa jenenge prinsip Imam Syafi'i untuk aurat itu cadar. Cuma sampai bersentuhan enggak ya batalkan itu tapi dosa. Masalah auratnya ketat Imam Syafi'i. Imam Malik juga. Tinggal untuk longgarin masalah aurat kan Hanafi. Ya. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas itu bersentuhan itu enggak membatalkan. Kalau Imam Syafi'i yang populer itu membatalkan wudhu. Lalu dari menurut batal wudhunya butuh sholat, falam tajidumaan, fatayamamu so'i dan qayyibam famsahu biwuduhikum wa aidikum innallaha kana afuwan ghafura. Lah awakmu gak nemu banyu. Ya. Ini mengaku jelasnya wong loro atau bepergian, kondisi hadas karena buah hajat atau menyentuh wanita. Jadi kondisi intinya hadas, bepergian gak nemu air atau dia itu sakit nggak bisa menggunakan air. Kalau menggunakan air mabok ya. Lalu dia ini tayamum. Jadi tayamum kalau untuk orang yang bepergian, kalau untuk orang yang tidak menemukan air, nah wong loro kan yang banyu oleh tayamum. Jadi tayamum ini mergo madharat, bukan karena nggak ada air. Ini ngeten. Kalau dia itu tayamum karena nggak adanya air, artinya orang sehat nggak banyak. Itu hanya syarat itu loh. Falam tajidu ma'an, fatayamamu so'idan. Enek syaratnya falam tajidu ma'an. Jenenge wong menemukan nggak ada air, nggak menemukan air, itu apa? Kata-kata tajidu menemukan itu berarti sebelumnya ada usaha mencari. Ya, ada usaha mencari. Setelah mencari nggak ketemu baru boleh tayamum. Ya Pak. Setelah berusaha mencari baru boleh tayamum. Jadi kalau lagi ini. Kalau yang ngomong ini ya. Salah hukum kayak normal. Umpama ini nyimpul nih, malah seneng-seneng gak enak banyu tak tayamum. Paling sekitar gak enak banyu. Terus langsung tayamum tidak oleh. Harus ada ibadat tolabi wa taktif. Setelah dia mencari dan meneliti. Tok gak enak banyu tayamum. Bahkan menurut gambarnya toh
Umpama tempatnya itu naik turun, dia itu harus naik ke arah yang tinggi. Ya. Untuk melihat ada air apa tidak di tempat itu, ada air apa tidak. Kalau memang benar-benar dari tempat tinggi kelihatan nggak ada air, baru boleh tayamum. Itu maksudnya pada tolak dua tapis di antaranya menunggu. Enggak kok, di sawang juga pengen mesti enak baju ya wis. Jadi ada usaha kalau ada tempat yang bisa untuk manjat ke tempat tinggi. Kira-kira di nyawang banyu sekitar untuk jarak lebih jauh bisa kelihatan. Yang jajal boleh kok kono. Kok ketok, oh nek kono atau kono enak banyu berarti kau oleh tayamum gitu bisa terjangkau. Enak pangan ya kau oleh tayamum. Kalau kamu nek kene tayamum bisa nek kene lah. Prinsipnya, pokoknya nyawang banyak banyu oleh tayamum. Ya, aku nih kini nyawang kita kan yang banyak banyu tayamum lah. Lah kita salah pemahaman, salah tajidumaan. Lewat ini ada kalau kali tafsir, jenenge menemukan itu adalah setelah mencari. Ya, kamu tidak menemukan air, berarti setelah mencari tidak menemukan. Kalau meneng karo banyu jenenge nabi. Nah, wong meneng gak banyu ki jenenge ora nyawang banyu. Bukan gak mencari.